Kemudian yang kelima adalah penyusunan penyusunan paragraf dan juga bab ya teman-teman. Nah, kalau ketika kita tadi sudah ada kerangka karangan dan misalnya ini saya buku ini ya teman-teman ya, buku Trade and Support Marketing bab 1 ini mengenai definisi trade marketing. Subbab pertama itu membahas definisi apa saja sih dari para ahli trade marketing, yang itu ada beberapa ya yang saya sudah dapatkan gitu dari saya mencari di googling gitu. Nah, saya sudah dapatkan definisinya tuh dari misalnya dari 4 ahli ya saya dapatkan dari Google ya ketika saya tadi melakukan pengumpulan data. Nah, bisa jadi teman-teman kan bahasanya mungkin terlalu kaku ya, bahasa definisi kan terlalu formal, sementara buku yang kita tulis kan buku-buku ilmiah populer ya. Jadi walaupun kita membahas definisi, kita tidak mentah-mentah ngambil dari definisi dari si ahlinya yang membuat definisi tersebut, tapi kita bisa merubah kata-kata dari kalimat tersebut. Nah, kita bisa minta bantuan ChatGPT ya teman-teman ketika kita menyusun paragraf ataupun juga bab ya. Jadi ketika kita membuat definisi trade marketing, kita bisa tanya tuh ke ChatGPT. ChatGPT, saya punya definisi seperti ini mengenai trade marketing. Tolong dibuat dalam bahasa yang lebih non formal, bahasa yang lebih santai, bahasa yang lebih populer, agar definisi tersebut lebih mudah dipahami oleh pembaca. Target pembaca saya adalah pemula di bidang marketing. Nanti si ChatGPT akan memberikan alternatif teman-temannya bagaimana merubah kata-kata yang tadi sifatnya baku dari si penulis definisi tadi, dari para ahli akademisi di bidang trade marketing, di bidang marketing yang membuat definisi trade marketing, dibuat bahasanya lebih formal, lebih informal ya, lebih santai gitu, lebih populer. Nah itu, jadi teman-teman ketika menyusun paragraf ya fokusnya adalah dengan ChatGPT ya. Artinya teman-teman bisa minta bantuan ChatGPT untuk membuat bahasa-bahasa yang teman-teman peroleh dari googling tadi, informasi-informasi yang teman-teman dari Google, teman-teman dapat dari googling, itu bisa dibuat dengan bahasa yang lebih formal ya, dengan bahasa yang lebih santai gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Nah, kalau kemudian untuk mesin pencari ya teman-teman, ya mungkin inilah ya bisa untuk support aja sih. Artinya teman-teman sudah dapat nih dari ChatGPT definisi mengenai trade marketing yang bahasanya lebih santai ya, bahasanya lebih informal, bahasanya lebih populer ya teman-teman. Mungkin bisa tanya juga ke Pak Googling, tolong dong definisi yang bahasanya lebih formal dari Googling. Nah, nanti kita tinggal bandingin teman-teman ya. Walaupun sih sebetulnya kita tidak melakukan googling ini pun, kalau hasil dari ChatGPT tadi sudah teman-teman lihat itu sudah cukup bagus ya, sudah cukup relevan, saya pikir mungkin tidak perlu ya harus teman-teman sampai cek lagi ke googling, karena itu akan nambah waktu ya. Tapi kalau teman-teman masih ragu rekomendasi bahasa yang informal, bahasa santai, bahasa populer dari si ChatGPT tadi, ya teman-teman bisa cross check lagi ya ke googling ya. Jadi itu ya teman-teman, itu ketika teman-teman ingin membuat mengisi paragraf ataupun juga mengisi bab-bab teman-teman dengan informasi, data, dengan kata-kata ya, dengan kalimat-kalimat untuk ya membuat ya buku teman-teman tuh berisi ya, lebih berisi gitu. Jadi itu ya. Kemudian yang keenam adalah teman-teman kreativitas dalam penulisan ya teman-teman. Jadi yang tadi karena teman-teman tuh bisa dibantu ya kreativitas membuat gaya bahasa yang mungkin lebih santai, lebih formal dari bahasa awal yang adalah sifatnya itu lebih formal, kaku. Nah itu kan berarti ada unsur kreatif ya teman-teman ya. Unsur kreatif dari si GPT tadi membuat kalimat-kalimat yang lebih menarik ya, yang lebih santai gitu. Nah itu kan berarti kan kreativitas itu juga adalah menjadi teman-teman, menjadi bisa dibantu juga oleh ketika kita ingin membuat suatu tulisan kita menjadi kreatif dengan kita bantuan riset digital ya, dengan kita bantuan dari ChatGPT tadi gitu. Nah, ChatGPT itu bisa memberikan ide-ide kreatif teman-teman ya. Seperti tadi teman-teman ada definisi yang kaku, definisi yang bahasanya terlalu formal, akademis, teman-teman bisa minta ya bantuan si ChatGPT untuk membuatnya bahasanya lebih santai, lebih informal gitu. Kemudian juga mungkin kalaupun bukan ini ya teman-teman ya, bukan suatu definisi, tapi misalnya teman-teman ingin menjelaskan bagaimana sih contoh penerapan dari definisi yang trade marketing tadi gitu kan, karena kita peroleh dari
Mbah Googling itu tidak ada contoh penerapannya atau dari definisi yang terpakai tadi. Yang kita bisa tanya tuh dari definisi tersebut kurang lebih komponen-komponennya apa saja sih, dan bagaimana tiap komponen-komponen dari definisi tadi itu bisa diimplementasi ataupun diterapkan dalam kehidupan nyata. Nanti ChatGPT akan berikan jawaban ya teman. Jadi itu kan berarti urusan teman-teman lebih kreatif ya. Artinya teman-teman tidak hanya membahas mengenai ini saja, tidak hanya membahas mengenai tidak hanya membahas mengenai definisi, tapi juga ada penjelasan yang itu bisa dibantu oleh ChatGPT ya. Ketika teman-teman membuat misalnya menerjemahkan definisi yang sifatnya akademis, sifatnya formal dari hasil yang teman-teman peroleh dari Mbak Google, dari Googling itu, teman-teman bisa minta ChatGPT untuk lebih membuatnya bahasanya lebih santai, lebih informal, dan juga mengembangkan lagi gitu komponennya apa saja dari definisi tersebut dan bagaimana mengimplementasikan. Jadi itu teman-temannya, kreativitas dalam menulis itu juga fokus kita prioritas pertama dengan ChatGPT untuk kita memperbaiki ya hasil-hasil informasi, data, ataupun juga informasi, data, dan juga semua hal yang terkait dengan dengan isi dari novel atau dari buku non fiksi kita itu bisa kita minta bantuan untuk lebih kreatif lagi oleh di ChatGPT. Tapi ya teman-teman, ini ya teman-teman, disclaimer ya, kalau untuk non fiksi saya masih menyarankan ya teman-teman bisa minta bantuan kreativitas dari ChatGPT ya untuk memperbaiki kata-kata, untuk memperbaiki kalimat dari sebuah teman-teman dapat informasi dari Mbah Googling, tapi mungkin bahasanya lebih kaku, bahasanya formal, atau mungkin terjemahan dari Google Translate-nya terlalu aneh kan. Teman-teman sering menerjemahkan bahasa Inggris misalnya dari Google Translate ke bahasa Indonesia agak aneh kan. Itu kita bisa minta bantuan dari ChatGPT untuk menyempurnakan. Tapi itu kalau teman-teman untuk menulis novel, saya tidak menyarankan ya untuk teman-teman meminta bantuan kreativitas dari ChatGPT ya, karena seperti diakui sendiri oleh pembuat ChatGPT ataupun AI writing ya, artificial intelligence writing, untuk yang sifatnya sisi emosi, sisi humanisme, sisi kemanusiaan itu masih belum bisa digantikan peran manusia oleh ChatGPT ya. Jadi ChatGPT itu belum bisa membuat misalnya novel percintaan yang mendayu-dayu ya, novel percintaan yang sangat romantis, novel percintaan yang sangat emosional misalnya, itu belum bisa, karena ya bahasa dari ChatGPT itu, walaupun mungkin ChatGPT yang berbayar ya, kalau yang saya pakai, yang kita pakai kan yang 3.5 ya, itu ChatGPT yang masih gratis gitu. Tapi kalau yang berbayar kan sudah 4.0, itu pun juga bahasanya masih kaku ya, masih bahasa formal, sehingga lebih tepat kita meminta bantuan ChatGPT untuk membuat kreativitas tulisan kita itu di buku non fiksi yang memang sifatnya formal ya, bahasanya